Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man ilahi qad iktada asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para alim, para sesepuh, hadirin dan hadirat, khususnya teman-teman dari remaja Masjid Sunda Kelapa yang semoga dimudahkan jodohnya oleh Allah. Karena dari dijemput tadi sampai di penginapan topiknya tentang menikah, ya. Jadi memang perlu didoakan khusus. Semoga yang hadir juga semoga dimudahkan jodohnya oleh Allah. Oke, beres. Pada malam hari ini saya sangat bersyukur bisa bermuajahah, bertemu langsung dengan calon-calon penghuni surga. Dan semoga kita bisa selama 1 jam mungkin insya Allah kita akan membahas keutamaan dan mengambil ibroh dari surat Kahfi, ya. Di surat Kahfi ini adalah salah satu surat yang diberi keistimewaan oleh Allah dan saya yakin antum sudah pernah membaca di malam Jumat atau di Jumatnya, karena itu adalah salah satu yang memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum kita masuk tentang Ashabul Kahfi dan apa yang bisa kita ambil pelajaran dari Ashabul Kahfi, maka kita perlu mereteli itu apa mereteli? Hah? Iya, mengupas ya, mengupas sedikit dari Ashabul Kahfi. Kahfi itu kalau bahasa Inggrisnya itu cave, gua. Apa maksudnya gua? Maksud gua itu yang belum nikah supaya segera menikah gitu. Makanya bahasa Inggris itu cave diambil dari kata-kata kahfi. Sedangkan ashab itu jamak dari sohib. Sohib itu artinya macam-macam, bukan hanya teman, tapi bisa rekan, sahabat, teman, kawan, peserta, bisa juga pemilik, penguasa, pemegang. Nah, yang kita bahas di sini adalah tentang penguasa atau pemilik atau yang yang punya gawe lah. Makanya nggak boleh kalau seseorang yang meninggal dunia terus dikatakan, marilah kita doakan kepada sohibul musibah. Lah itu nggak boleh. Karena sohib itu sesuatu yang nempel ke orang yang disebutkan. Contohnya begini, antum yang punya rumah, kalau saya ke rumah antum, maka antum dinamakan sebagai sohibul bait. Karena antum yang punya rumah tersebut. Kalau antum misalnya punya mobil, maka antum sohibus sayyaroh. Antum yang punya mobil, bukan temannya mobil. Bukan temannya rumah, tapi pemilik rumah atau mobil tersebut. Misalnya antum punya pondok pesantren, maka antum dikatakan sohibul ma'had, yang punya ma'had. Nah, maka itu disematkan karena memang nempel di situ terus. Maka enggak benar kalau ada orang yang meninggal dunia kemudian kita berdoa, marilah kita doakan agar sohibul musibah. Lah itu kan seakan-akan musibah ditempelkan ke orang yang meninggal itu supaya selalu dalam keadaan sedih. Makanya tidak bisa dikatakan sohib itu sesuatu yang tidak baik. Seperti sohibul musibah atau sohibul ibtila atau sohibul bala, dan tidak boleh. Tapi sohib itu biasanya disematkan ke sesuatu yang baik. Maka dalam hal ini disebutkan Ashabul Kahfi bukan berarti temannya teman gue, bukan. Tapi maksudnya orang-orang yang memang punya kisah dengan gua tersebut. Kemudian hadirin-hadirin dirahmati oleh Allah, ada beberapa pernak-pernik dari surat Al-Kahfi. Satu dinamakan Al-Kahfi karena memang ada kisah Ashabul Kahfi di dalamnya. Walaupun di dalam surat Kahfi itu tidak hanya berisi tentang kisah Ashabul Kahfi. Di dalam surat Kahfi ini banyak kisah yang istimewa. Tapi memang karena ibroh yang besar bisa diambil dari kisah
pemuda-pemuda itu, maka dinamakan surat ini dengan surat Al-Kahfi, yang tidak seluruh surat di dalam Al-Quran diambil dari kisah yang di dalamnya. Contohnya surat Yasin diambil dari pembukaan, dikatakan Yasin, sehingga namanya Al-Quran dinamakan dengan suratnya dinamakan surat Yasin. Tapi enggak semuanya. Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim, ya kan, alif lam mim itu di lembar kedua dari Al-Quran yang di tengah-tengah, gitu. Itu alif lam mim, tapi bukan alif lam mim karena namanya enggak selalu diambil dari pembukaan surat tersebut. Dan surat-surat yang lain, ada juga surat yang di dalam Al-Quran itu walaupun tidak disebut tapi dinamakan dengan surat tersebut, surat Al-Ikhlas. Enggak ada di situ disebut surat kata-kata Al-Ikhlas. Jadi itu memang diberi nama dengan yang memang ada makna-makna tertentu. Tapi di surat Kahfi ini diambil dari surat Ashabul Kahfi, diambil dari Ashabul Kahfi yang ada di dalam surat ini karena memang kisah mereka bisa menjadi pelajaran bagi manusia setelah kehidupan mereka. Kemudian surat ini Makkiyah, ya bukan Jakartiyah, tapi Makkiyah, 110 ayat dan ada di tengah Al-Quran. Surat Kahfi ini ada di tengah Al-Quran, sehingga dikata-kata wal yatalattof itu pas tengahnya Al-Quran. Jadi kalau ke kanan itu pas separuh, kalau ke kiri itu pas separuh juga. Wal yatalattof di surat Al-Kahfi itu pas tengah Al-Quran. Al-Kahfi ini satu di antara 5 surat yang diawali dengan firman Allah Alhamdulillah. Di antaranya surat An-Naba, surat Fatir, surat Al-An'am, surat As-Saba. Boleh antum cek nanti ya. Ini hanya pernak-perniknya dulu kita bahas. Dan ada hadis-hadis Rasul SAW ya, diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Al-Hakim, barang siapa, Rasul bersabda, membaca 10 ayat akhir surat Kahfi, maka ia akan terselamatkan dari fitnah Dajjal. 10 ayat terakhir boleh dihafal atau dibaca. Dan sekarang Dajjal udah dekat sampai Lampung. Ya, udah dekat banget, makanya yang belum nikah segeralah menikah. Kenapa? Karena Dajjal udah dekat. Ya, Dajjal hanya dalam waktu yang sangat singkat akan segera turun. Yang berikutnya, barang siapa membaca surat Kahfi di hari Jumat akan diberi cahaya antara 2 Jumat tersebut. Jadi sekarang antum baca surat Kahfi, Jumat depan antum baca surat Kahfi, maka di antara 2 Jumat ini Anda akan selalu mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa kisah di dalam surat Kahfi, di antaranya adalah yang pasti Ashabul Kahfi, yang kedua Nabi Musa dan Al-Khodir. Kalau para ulama mengatakan bahwa Al-Khodir itu bukan nama nabi, tapi nama seorang wali atau seorang hamba yang soleh. Dikatakan Al-Khodir atau yang maksudnya hijau karena setiap beliau duduk di satu tempat, di Jazirah Arab itu kan banyak pasir. Nah, kalau beliau duduk di satu tempat, beliau berdiri, tempat tersebut enggak lama akan jadi hijau. Makanya dikatakan Al-Khodir atau yang menghijaukan. Hijau itu warnanya kesenangannya Rasul SAW. Walaupun kebetulan itu kesukaannya bonek, tapi bukan berarti sunnah ya. Karena Persija sama Arema kan masih oke lah. Ada juga kisah dari 2 pemilik kebun yang kisahnya agak lumayan panjang juga, dan kisah Dzulqarnain. Dzulqarnain ini yang menahan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Dzulfikar itu lagunya Rhoma Irama. Thayyib, ini adalah di antara pernak-pernik surat Kahfi ya, secara singkat dinamakan kenapa, ada di mana diturunkannya, di antara surat yang diawali dengan Alhamdulillah, dan ini hadis-hadisnya, ini juga di antara kisah-kisah di surat Kahfi. Sekarang kita masuk, kita lihat dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, maka kita lihat beberapa foto-foto dari gua yang ditinggali oleh Ashabul Kahfi. Ditulis di sini, Cave of the Seven Sleepers. Seven Sleepers, ini kalau dinamakan jadi nama band, mantap ya, Seven Sleepers. Cave of the Seven Sleepers, Kahfu Ahlul Kahfi. Kahfu Ahlul
Kahfu Ahlil Kahfi ya. Guanya Ahlul Kahf. Ini ya di antara fenomena foto-foto yang masih bisa diambil dari Ashabul Kahfi. Maka kita sekarang langsung aja nomornya bukan ini ya, nomornya pakai yang tadi. Pakai yang tadi. Sekarang kita bahas asbabun nuzulnya. Kenapa turunnya surat Kahfi. Satu di antara yang dinamakan syayatinu Quraisy, salah satu dari setan-setannya Quraisy yang sangat membenci Rasul, yaitu Nadhr bin Al-Harith kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu setelah 40 tahun hidup di antara orang Mekah, hidup di orang Quraisy, dan Rasul dicintai oleh orang-orang Quraisy, dan Nabi Muhammad sampai dijuluki oleh mereka dengan julukan Al-Amin, ya, Al-Amin yang terpercaya, karena mereka kalau titip saham itu titipnya ke Rasul SAW. Rasul itu usia 12 tahun sudah dagang ke Syam. Syam itu sekarang jadi Palestina, Yordania, Syria, dan Lebanon. Dulu namanya cuma satu, Syam. Ya? Dulu Rasul kalau berdagang ke sana, umur 12 tahun Rasul itu sudah berangkat ke Syam. Berarti Rasul usia 12 tahun itu sudah dagang internasional. Kita masih online, Rasulullah udah internasional, Pak. Itu usia 12 tahun Rasulullah udah begitu. Bayangkan dengan anak usia 12 tahun yang sekarang, mungkin mentok bisa kerja di pabrik odol, alias odol-odol duwe imae, kan gitu ya. Rasul 12 tahun sudah bisnisnya internasional. Usia 25 tahun Rasulullah itu sudah jadi business owner. Ya, Rasulullah bisnisnya luar biasa. Makanya antum yang bekerja, kan rata-rata kalau di Jakarta ini kan banyak bisnismen ya kan. Lah antum yang bekerja itu istiqomah dalam bekerja, karena di dalam sebuah riwayat Imam Muslim ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan sholat, tapi diampuni dengan bekerja. Bekerja yang pasti yang halal. Karena bekerja yang halal dan mencari pekerjaan dengan persaingan di Jakarta yang luar biasa, saya rasa pasti berat dan keras hidup di sini dengan biaya hidup yang sangat tinggi. Tapi ketahuilah bahwa bekerja itu bukan termasuk cinta dunia. Ya, bekerja yang halal itu bukan termasuk cinta dunia. Ada seseorang yang mengatakan, gimana saya ini masih belum bisa ikut banyak pengajian, saya masih kerja di pabrik, saya masih kerja di toko, saya masih kerja di apalah di tempat pekerjaan saya, dan saya belum bisa istiqomah, saya masih cinta dunia. Itu bukan cinta dunia. Orang bekerja itu bukan cinta dunia. Cinta dunia itu dikatakan cinta dunia jika dalam mengejarnya Anda menomorduakan akhirat. Contohnya sholat Jumat tidak sholat karena kerja, itu baru cinta dunia. Walaupun kerjanya di travel umroh dan haji. Kan kelihatannya kerjanya ini kan ziarah Rasul ya, tapi dia enggak Jumatan, maka dia cinta dunia. Misalnya karena pekerjaan Anda tidak berpuasa, maka itu namanya cinta dunia. Tapi selama antum bekerja, sholat tetap 5 waktu, puasa tetap, Jumatan tetap, semuanya tetap, maka itu tidak termasuk cinta dunia. Dan tidak mengambil Bang Didil, tahu Bang Didil? Orang Jawa bilang Bang Didil, kalau Bang Toyib itu enggak pulang. Kalau Bang Didil itu rentenir, datang tiap hari. Nah, orang yang kerjanya dia tidak mengambil uang riba atau uang yang berbunga, maka pekerjaannya bukan termasuk cinta dunia, karena Rasul SAW mengatakan thalabul halali wajibun ala kulli muslim. Mencari yang halal itu wajib bagi orang muslim. Maka seseorang yang bekerja dia sedang mencari pahala dari Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun bekerja, dan ketahuilah bahwa ketika Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah di usianya yang 25 tahun, ya 25 tahun, saat itu Siti Khadijah sedang dijadikan favorit atau Miss Universe-nya orang Mekah. Semua orang berusaha untuk bisa menikahi Siti Khadijah, karena Siti Khadijah ini orang yang memang bernasab baik, cantiknya luar biasa, dan ayak. Apa ayak itu? Ayak itu bahasa Malang itu dibalik kaya. Ayak itu kaya. Jadi kalau ayak lob berarti apa? Kaya pol, ya kaya banget. Siti Khadijah itu seorang miliuner saat itu. Dilamar oleh orang-orang pedagang-pedagang Mekah.
Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain. Ya, itu berusaha untuk menikahi Siti Khadijah, ditawar, dilamar dan macam-macam, akan tetapi Siti Khadijah menolak karena enggak ada ketertarikan melihat kekayaan mereka. Ketika Maisarah itu laki-laki ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin Siti Maisarah itu perempuan, enggak masalah. Maisarah itu budaknya Siti Khadijah, diperintah oleh Siti Khadijah untuk membawa dagangannya ke Syam, dititipkan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berangkat pulang dengan keuntungan yang luar biasa. Maka ketika pulang, Maisarah ditanya oleh Siti Khadijah, bagaimana akhlaknya, bagaimana keadaan Nabi Muhammad. Si Maisarah menceritakan akhlaknya begini, ketika saya berjalan selalu ada awan yang mengikuti kami. Jadi kita nggak kepanasan. Kemudian setiap dagangan kami dijual dengan jujur dan tidak pernah macam-macam lah, dipuji luar biasa. Maka Siti Khadijah mengatakan ini berarti orang akhlaknya baik. Dilamarlah Rasul SAW oleh Siti Khadijah lewat pamannya, enggak langsung. Ya, enggak langsung. Ada orang lewat perantara disampaikan bahwa saya ingin bagaimana kalau kamu menikah dengan ponakan saya yaitu Khadijah. Dan diterima serta merta oleh Rasul SAW. Nabi Muhammad usia 25 tahun ya, seusia saya sekarang mungkin. Rasul usia 25 tahun saat itu, sedangkan Siti Khadijah berusia 40. Kalau Rasulullah SAW itu dibilang seseorang yang suka menikah karena memang nafsunya besar, dari mana? Kenapa enggak cari yang usia 17 saja, ya kan? Dan Rasul tidak menikah lagi sampai usia 51 tahun, meninggalnya Siti Khadijah, itu Rasul tidak menikah lagi. Menikahnya setelah umur 51 tahun. Kalau orang masih suka karena hawa nafsunya, dia akan sering menikah seumur-umur saya begini. Ya kan? Ini bukan kode ya, hanya cuman. Tapi Rasul enggak begitu. Dilamar oleh Siti Khadijah. Menikahlah Rasul dan Rasul dicintai, dipanggil Al-Amin, orang titip kepada Nabi Muhammad. Rasulullah usia 35 tahun diminta oleh orang-orang Mekah dalam singkat cerita untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Ya, ke Hajar Aswad ke tempatnya dan disampaikan oleh Rasul. Itu karena mereka saking percayanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah Rasul menjadi nabi, baru Nabi Muhammad menjadi public enemy number one. Setelah jadi Rasul. Padahal Allah sudah mengenalkan Nabi Muhammad ke orang Quraisy itu 40 tahun. Jadi 40 tahun itu waktu yang cukup untuk kenalan. Anda duduk dengan seseorang 5-10 menit, Anda bisa tahu kira-kira ini mau minta sumbangan, itu tahu. Ya kan? Kalau Masya Allah, Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim, oh banyak wirid ini minta sumbangan, proposal biasanya ini. Antum duduk dengan orang yang baik, itu antum 5-10 menit udah tahu insya Allah. Ini 40 tahun untuk memperkenalkan Rasul ke orang-orang yang ada di Mekah. Dan setelah Rasul usia 43 tahun menyampaikan ke orang Mekah bahwa saya secara umum ya, karena 40-43 Rasul secara sembunyi-sembunyi. Usia 43 tahun Rasulullah menyampaikan dakwah itu dengan terang-terangan, orang Mekah menolak. Di antaranya syayatin Quraisy, setan-setannya Quraisy yang disebut di dalam kitab Tafsirul Munir susunan Imam Dr. Wahb Az-Zuhaili. Itu beliau mengatakan syayatin Quraisy, di antara setan-setannya Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, ya, and the gang. You know. Ini di antara ada Nadhr bin Al-Harith. Ini jarang dibahas, tapi enggak kalah bejatnya sama Abu Jahal. Karena dia selalu melihat Rasul SAW. Jadi Rasul ketika berdakwah itu dilihat sama dia. Rasul cerita tentang hal-hal yang datang sebelum zamannya Rasul. Dia dengar kemudian dia mengatakan, hei, jangan didengar ini. Saya punya cerita yang lebih up to date, ayo ikut saya. Orang-orang Mekah ninggalin Rasul. Waktu pertama Rasul berdakwah seperti itu. Di antaranya adalah Nadhr bin Al-Harith. Dia enggak senang sama Rasul. Maka dia mencari bagaimana caranya supaya bisa mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak ada background sebelumnya, dia pun cari cara untuk bisa menjatuhkan Rasul. Mereka akhirnya mengadakan pembicaraan di warung kopi terdekat sambil mengatakan bagaimana caranya mengalahkan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan berangkat aja ke Madinah. Di Madinah banyak banyak Yahudi di sana yang tahu tentang bagaimana untuk menaklukkan Rasul SAW. Berangkatlah Nadhr dan Utbah bin Abi Mu'aid berangkat ke Madinah. Ya, semoga yang hadir ini segera ke Mekah dan Madinah.
dalam keadaan sehat walafiat dan berkah. Karena orang-orang ini berangkat berdua ke Madinah menemui orang-orang Yahudi. Dari saat itu para ulama mengatakan bahwa kehidupan Ashabul Kahfi itu bukan di zamannya Nabi Isa, tapi sebelum Nabi Isa, karena kisah mereka dipegang kuat oleh orang-orang Yahudi. Datanglah mereka ke orang-orang Yahudi, kemudian mereka bertanya, ada orang ngaku Nabi, namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdillah, lahirnya di Mekah, dia begini, dia mengaku begini, terus diceritakan. Kemudian orang Nadhr dan Uqbah mengatakan, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa Rasul itu Rasul benar? Orang-orang Yahudi mengatakan, tanya dia 3 hal. Tanya dia tiga hal. Nah, jawaban pendeta itu, tanya dia tentang roh Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. Tanya dia tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, dan tentang Dzulqarnain. Kalau dia bisa jawab, maka dia Nabi benar. Kalau dia enggak bisa jawab, maka dia abal-abal. Nah, pulanglah Nadhr tanya ke Rasul SAW. Ya Rasul, katanya antum ini Nabi. Apa buktinya? Coba antum buktikan. Berikan kami jawaban 3 pertanyaan. Yang pertama, kabarkan kami tentang roh. Roh itu bagaimana? Kemudian yang kedua, kabarkan kepada kami tentang Ashabul Kahfi. Kabarkan kepada kami tentang Dzulqarnain. Rasul mengatakan akan saya beri jawaban besok. Karena Rasul saat itu meyakini bahwa setiap hari akan mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini diperingatkan oleh Rasul SAW, tidak langsung dapat jawaban, tapi Rasul dipending dulu jawabannya sampai 15 hari. Jadi Rasul SAW tidak mendapatkan jawaban. Sampai mereka mengatakan Nabi Muhammad jawab besok mau dijawab, tapi sampai sekarang belum dijawab juga oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Enggak datang Tuhannya. Loh, begitu dulu itu. Ketika Rasul sudah lama tidak mendapatkan wahyu, orang-orang kafir ini mengambil kesempatan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di situ dibuktikan oleh Allah betapa cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jawaban Allah bukan hanya 1-2 ayat, tapi diturunkan 1 surat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah turunnya ayat itu, turunnya surat, bukan ayat, surat itu karena Allah membela Nabi Muhammad SAW. Contohnya seorang wanita yang super nyinyir yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Orangnya cakep, tapi dia selalu menghina Nabi Muhammad SAW. Waktu Rasul tidak mendapatkan wahyu dalam beberapa hari, Ummu Jamil mengatakan, loh kemana setanmu? Loh, menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Setanmu kemana? Kok hari-hari enggak ada hadis? Kamu udah ditinggal. Turun ayat wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Engkau demi duha, demi malam. Allah bersumpah dengan 2 ayat. Duha, 2 waktu ya. Duha dan malam. Duha itu waktu rame. Karena duha itu momen paling rame di dunia manapun, baik di Jakarta ataupun di Mojokerto. Itu sama. Pasti rame itu waktu duha. Antara jam 7 sampai jam 12 siang itu momen paling rame. Sekolah, berangkat ke kantor, berangkat kerja, itu momen paling rame duha. Ya, paling rame duha itu. Walaili idza saja, dan malam ketika mulai menjadi sunyi. Allah bersumpah sebelum menjawab Ummu Jamil, Allah bersumpah dengan 2 momen, 2 waktu. Demi duha, demi malam. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Engkau tidak ditinggal oleh Tuhanmu. Seperti itulah pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdakwah, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, saya ini Rasul. Kata orang-orang mengatakan, lasta mursalan, kamu bukan Rasul. Masa Rasul begini? Apa enggak ada yang lain? Jadi kalau kita itu ditolak oleh calon mertua itu biasa aja. Rasul ditolak dengan kasar, apa enggak ada yang lain? Kamu bawa apa? Quran, kitab sucimu mana? Mukjizatmu apa? Saya enggak percaya, lasta mursalan, kamu bukan Rasul. Turun Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Demi Al-Quran, engkau adalah Rasul yang jalan-jalan yang
lurus. Itu pembelaan Allah kepada Nabi Muhammad. Juga seperti sedikit ya dari banyaknya ayat Al-Quran, surat-surat yang turun, diantaranya Abu Lahab ketika menarik ya, narik bajunya Rasul waktu Rasulullah berdakwah ke orang kafir. Saya adalah Rasul kalian, saya adalah utusan Allah, tinggalkan berhala maka kalian akan menjadi orang yang selamat. Dipegang baju Rasul oleh Abu Lahab, pamannya, Pak D-nya, Pak D. Ditarik bajunya Rasul SAW sampai membekas merah leher beliau. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu putih. Kalau hitam nggak mungkin bekas merah. Ya, ditarik oleh Abu Lahab sampai membekas merah lehernya Rasul SAW. Maka saat itu dikatakan oleh Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Turun ayat Allah, tabbat yada abi lahab wa tab. Yang celaka itu Abu Lahab. Allah nggak terima kalau Rasul itu dibegitukan. Maka yang baik sama Rasul, karena kalau kita baik sama Rasul nanti Allah otomatis baik sama kita. Oke, itu sekarang kita masuk ke kisah Ashabul Kahfi secara singkat karena saya rasa antum bisa melihat di You in the Tube atau di dokumenter ya. Antum bisa baca bukunya. Kalau kisahnya saya rasa sudah tahu dan antum baca terjemahan pun secara garis besarnya antum sudah bisa memahami. Cuma nanti kita ambil ibrohnya. Kalau kisahnya itu secara garis besar adalah ada 7 orang yang dengan anjingnya melarikan diri dari seorang penguasa yang zalim karena mereka nggak bisa ibadah, dipaksa untuk menyembah berhala, kalau tidak menyembah dia akan dibunuh atau disiksa. Maka mereka melarikan diri masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua mau istirahat. Mau istirahat ternyata tidurnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ternyata 309 tahun. Kalau 350 tahun itu penjajahan Belanda. Ya. Tidurnya 309 tahun. Dan mereka setelah itu keluar dengan pelan-pelan ke kota, ingin membeli sesuatu, kemudian uang yang mereka pakai, uang yang ada di 309 tahun yang lalu, maka mereka memberikan uang tersebut di toko terdekat. Ketika mau beli dilihat, loh kok koleksi uang? Loh ini enggak koleksi Pak, ya ini uang saya. Dia bilang dilaporkan ke polisi atau ke Satpol PP mungkin. Kemudian dilaporkan, Pak ini ada orang yang nyimpen harta karun. Loh kok bisa? Iya ada orang mau beli ke rumah saya, ke toko saya, oh, tokonya seperti ini, uangnya seperti ini. Loh ini pasti harta karun ini. Ini udah ratusan tahun nggak ada uang ini. Ini si Tamliho yang beli itu dia cuma diem. Kemudian setelah itu ditangkap. Kenapa kamu? Loh saya nggak tahu, saya tidur lama sekali. Ternyata dia bilang rumahmu di mana? Rumah saya dikasih tahu. Ternyata datang ketemu dengan kakek, dengan cucunya yang sudah usianya hampir 100 tahun. Ketemu cucunya yang usianya hampir 100 tahun dikasih, iya kakek saya dulu hilang, tahu-tahu nggak tahu kemana, ini rumahnya dulu. Padahal yang diomongin ini kakeknya. Ya ini seperti mungkin Avengers Endgame ya kembali. Ketemu dengan cucunya yang lebih tua dari dia. Makanya Allah mengingatkan jangan terlalu heran dengan Ashabul Kahfi. Ayat kita itu banyak yang menakjubkan karena memang orang sering takjub dengan ini. Sehingga dia bertemu, loh kamu ini cucu saya. Tapi kok Tuhan saya ya kan ini kakek. Ini sudah umurnya, ini masih umurnya mungkin 23-an. Dan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa mereka wajahnya udah mengerikan. Ya kan? Akan tetapi ulama juga mengatakan yang lebih mendekati kesohihan, wajah mereka, baju mereka semuanya tetap seperti mereka tidur. Bahkan mereka itu kan ditanya, kira-kira tidur berapa lama kita ini? Ya, ba'dun au ba'da yaum. Ya, yaumun au ba'da yaum. Ya mungkin sehari atau setengah hari. Kenapa? Karena mereka masuknya pagi, keluarnya sore. Tapi setelah 309 tahun. Dan gua itu tetap. Dan ketika mereka keluar itu mereka ketemu dengan suasana yang sudah berbeda. Itu kisahnya seperti itu. Kemudian mereka pun orang kampung heboh dan mereka pun kembali ke gua tersebut. Mereka akhirnya minta mati karena mereka tidak mau tersohor, enggak mau followersnya banyak. Akhirnya mereka minta mati aja dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kisahnya ada di Al-Qur'an. Itu kisahnya secara singkat. Karena itu antum bisa baca sendiri. Saya rasa enggak perlu diceritakan detail di sini. Cuman apa yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi.
Ibroh diantaranya adalah sifat pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Ini yang saya lihat ini alhamdulillah pemuda-pemudi ya. Ashabul Kahfi ini. Yang suka tidur. Ya, kita ini alhamdulillah dijadikan pemuda yang mau untuk menyiarkan agama Islam. Dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ketahuilah bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang kebetulan saja. Mas Khairil Anwar ini ngontak saya, itu saya ingat di Instagram saya yang @binanis itu ya mungkin itu 27 Oktober tahun lalu, takdirnya sekarang. Beliau ngundang saya 27 Oktober tahun lalu. Karena di sini harus Jumat dan Jumat itu selalu tabrakan dengan jadwal ke Wakanda, ke Asgard dan lain sebagainya. Sehingga bisanya setelah mungkin ini berapa? Kalau dari Oktober mungkin sampai hampir 9 bulan mungkin. 9 bulan mungkin sampai sekarang. Kemudian malam ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan bertemu seperti ini, ya. Mulai zaman sebelum kita masuk ke alam rahim, ya, itu sudah ditulis bahwa semua yang hadir ini sudah ditulis oleh Allah. Akan ada di Masjid Sunda Kelapa ya, dan membahas tentang surat Kahfi dan insya Allah Allah yang memudahkan kita untuk kumpul seperti ini dalam keadaan baik tidak akan dipisahkan oleh Allah yaumil qiyamah dalam keadaan buruk. Ya. Yang kumpul seperti ini dalam keadaan baik insya Allah tidak akan dipisahkan oleh Allah di yaumil qiyamah pisah dalam keadaan buruk. Semoga kita tidak hanya kumpul di sini saja, tapi juga kumpul di akhirat dalam keadaan yang lebih baik. Ya makanya sering saya pesan ke teman-teman itu, ya dan itu pesan yang baik. Bukan itu lebay atau cuman cari muka aja. Karena saya sudah punya, antum juga punya, kita tidak perlu cari muka. Tapi menyampaikan hal seperti itu baik. Contohnya apa? Pesan ke teman kalau Anda ada di surga, dan Anda tidak menemukan saya, itu memang pesan yang baik, itu bukan lebay begitu. Itu memang baik. Jadi saya pesan kepada antum kalau antum nanti di surga dan tidak mendapati saya, tolong cari saya di surga yang lebih tinggi. Ya, insya Allah. Ya biar gak podo ya, biar gak podo. Siapa tahu kita nanti bisa sama-sama. Semoga dimudahkan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau minta sama Allah itu jangan minta surga yang ecek-ecek, orang Jawa bilang ecek-ecek. Jangan minta surga sama Allah itu ya Allah berikanlah aku surga walaupun di pojok, jangan. Kalau minta sama Allah itu mintanya itu yang memaksa, bahasa Jawa itu mokso. Kalau perlu sampai gulung-gulung enggak apa-apa. Orang kalau mintanya kepada Allah itu nanggung, Allah ngasihnya juga nanggung. Karena Allah itu senang dengan orang yang mulih itu yang memaksa. Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Sedikit mengancam. Ya Allah ampuni kami, kalau engkau tidak mengampuni kami akan jadi orang rugi ya Allah. Jadi harus engkau ampuni. Itu Allah senang. Doanya Rasul waktu di perang Badar, ya Allah menangkanlah kami, kalau engkau tidak memenangkan kami, saya takut di dunia ini tidak akan ada yang menyembah engkau ya Allah. Itu doa seperti itu Allah senang. Karena menunjukkan betapa hebatnya engkau ya Allah, dan menunjukkan betapa lemahnya saya. Tapi kalau doanya nyantai, ya Allah, kalau engkau memberi saya jodoh ya alhamdulillah. Ya. Kalau tidak engkau beri ya gak popo, ya tidak dikasih sama Allah. Ya Allah ini sodako saya, kalau engkau terima alhamdulillah, enggak engkau terima ya enggak apa-apa, gak diterima. Karena Allah enggak senang orang nanggung-nanggungnya, enggak senang Allah. Jadi sama Allah itu yang memaksa, Allah dipaksa tambah senang. Sifat-sifat pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Nahnu naqussu enggak kelihatan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Nabi Muhammad cerita ini dengan benar karena Allah yang paling tahu tentang Ashabul Kahfi, wong hambanya Allah. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Mereka diberi jalan keluar karena mereka beriman kepada Allah. Wazidnahum huda. Karena imannya maka diberi tambahan oleh Allah. Kan bersering kita laduni, ilmu laduni.
Kalau orang Jawa bilang ilate kudu muni. Ya. Laduni itu harus ada usaha. Tidak bisa kita nggak sholat, nggak ibadah, nggak ngaji, jadi alim itu tidak bisa. Ngaji aja nggak mesti alim kok. Usaha baru nanti akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu tidak akan banyak ngefek kalau tidak ada usaha. Banyak usaha sedikit doa itu lebih cepat kabul daripada banyak berdoa sedikit usaha. Ya Allah istiqomahkan saya sholat duha, tapi duha gak tahu tuh, tidak pernah mengambil sejadah, tidak pernah pakai sarung, tidak pernah ngadep barat, tidak pernah mau Allahu Akbar, berdoa tok, sampai mati juga sholat duha. Kalau kepingin istiqomah sholat duha, di sela kesibukan ambil wudhu, hadap kiblat, tidak usah banyak doa, Allahu Akbar, sholat, beres. Kalau berdoa tok, tidak ada usaha, ya gak iso. Ya Allah saya ingin menikah ya Allah. Dungo terus, ya tanyalah orang-orang di pasar, di mal-mal, Mbak mau nikah Mbak, gitu kan. Itu pilihan terakhir ya. Itu pilihan terakhir kalau nggak dapat begitu. Harus usaha. Orang kalau nggak usaha itu gak iso. Lihatlah mereka ini. Lihatlah mereka ini. Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Ashabul Kahfi ini orang-orang ahli ibadah. Ya kalau sekarang ini puasa Senin Kemis lah. Senin Kemis puasa ya. Saya enggak sombong cuma cerita aja. Kalau Ramadan itu saya Senin Kemis enggak pernah ninggal alhamdulillah. Sama. Mereka ini orang-orang yang ahli ibadah. Ashabul Kahfi ini orang-orang yang qiyamul lail, yang meninggalkan kenyang. Kita kan takut lapar kalau mereka itu memang tidak mau kenyang. Bukan karena diet keto atau dia enggak. Tapi memang dia ini memang meninggalkan kenyang karena terlalu kenyang itu membuat seseorang berat untuk beribadah. Jadi Ashabul Kahfi ini orang-orang yang memang wali, kalau kita kan wali murid. Ini memang orang-orang soleh, orang-orang pilihan, bukan orang sembarangan. Karena mereka benar-benar ibadah, benar-benar beriman, maka mereka zidnahum huda, diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad mengatakan man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan memberi dia pengetahuan yang belum dia pelajari sebelumnya. Ilmu laduni itu ada memang. Ada, tapi harus dicari dulu. Nanti diberi pemahaman yang beda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ashabul Kahfi ini diantaranya membuat mereka sampai diberi pertolongan seperti oleh Allah adalah karena mereka beriman. Mereka tahu di kampung mereka orang-orang ini sedang menyembah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Menyembah berhala. Mereka tahu itu tidak baik. Dan ketika mereka mau beribadah kepada Allah mereka dilarang. Maka bagaimana caranya? Mereka rela meninggalkan kota mereka yang mereka cintai untuk beribadah sehingga mereka memilih gua. Memilih gua untuk supaya mereka bisa ibadah. Itu kan karena kuatnya iman mereka. Mereka tidak sembunyi-sembunyi. Enggak wis ibadah di rumah tutupan pintu kita, katakanlah ibadahnya kita sembunyi-sembunyi, yang penting kita tetap di sini enggak. Mereka enggak mau begitu. Lebih baik saya keluar tapi ibadahku maksimal daripada saya harus ibadah sedikit-sedikit hanya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak seperti yang ditinggali saat itu. Karena mereka begitu diberi tambahan oleh Allah. Ibn Abbas mengatakan bahwa tidaklah diutus seorang nabi kecuali masih berusia muda. Makanya kita yang masih muda ini adalah generasi yang akan menggantikan generasi yang sudah ada saat ini. Semoga para takmir, kalau di Jakarta DKM mungkin, DKM. Ya, para DKM diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan. Akan tetapi bukan berarti yang tua akan meninggal dulu. Bisa jadi yang muda juga mati. Orang kalau makan rujak itu, mangganya bukan mangga yang tua, mangga yang muda yang diambil. Jadi kita ini ya, bukan berarti yang tua bakal mati dulu, tidak. Akan tetapi biasa. Ya. Karena yang tua itu lebih mendekati ke kematian, sebagaimana Rasul mengatakan usia 60-70 itu adalah usia umatku, maka yang muda ini akan punya kesempatan untuk menggantikan yang tua saat ini. Maka antum saat ini yang belajar, yang ngaji, yang hadir pengajian, sampai kadang-kadang
pengajian sudah buyar masih di masjid, saking belum bisa move onnya dari pengajian, antum-antum ini akan menjadi pengganti para ulama, para DKM, dan orang-orang yang berperan di dalam agama. Maka antum ini adalah harapan Islam untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Karena memang katakanlah sahabat Abdullah bin Abbas, tidaklah Nabi diutus kecuali masih muda. Ya, di antaranya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Surat Al-Anbiya, ya, mereka mengatakan orang-orang yang di zaman orang-orang Namrud itu mengatakan, kita mendengar ada anak yang namanya Ibrahim, anak muda namanya Ibrahim. Itulah yang menghancurkan berhala yang ada di tempat peribadatan. Begitu pula Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf malah lebih mudah lagi. Nabi Yusuf itu di satu riwayat dikatakan 12 tahun sudah jadi Nabi. Riwayat yang mengatakan 19 tahun jadi Nabi. Sangat muda. Malah Rasul juga 40 tahun kan juga masih hitungannya masih muda. Ya. Jadi tidak ada. Jadi rata-rata mereka seperti itu. Maka kita yang masih diberi usia muda oleh Allah, manfaatkan untuk bisa memberikan sesuatu untuk agama. Yang akan kita berikan untuk agama ini apa? Apa yang bisa kita berikan untuk agama ini? Rasulullah mengatakan kun aliman, kalau bisa jadilah orang alim. Enggak bisa, au muta'alliman, jadilah santri. Muta'allim itu beda dengan mustami'. Muta'allim itu orang yang fokus hidupnya lebih dominan ke ilmu. Santri pondok, itu muta'allim. Karena hidupnya dia lebih banyak ke ngaji. Tapi mustami' itu orang yang momen hidupnya dengan kesibukan yang lain, kerja, menikah, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi dia masih ada waktu untuk mendengar kajian. Kalau enggak bisa, au muhibban, jadilah pecinta. Jadi alim enggak bisa, jadi santri enggak bisa, jadi hadirin enggak bisa. Jadi muhib, apa muhib? Pecinta. Misalnya teman-teman mau pengajian, kemana? Oh mau kajian, oh aku sorry enggak bisa ikut, pakai mobil gua aja. Loh itu kan berarti muhib. Itu diikutkan nanti bersama para ulama. Mana mas? Mau pengajian di mana? Di sana. Sound systemnya gimana? Waduh nggak ada sound system. Oh pakai aja sound system saya. Nah itu diantaranya muhib. Pakai aja tempat saya, pakai aja ini saya, pakai aja mobil saya. Oh saya nyumbang. Ini namanya muhib. Jangan sampai kita gak alim, gak muta'alim, gak mustami, gak muhib. Belas. Ya, nul pudul. Ya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dakwah dan ilmu, itu jangan sampai begitu. Karena semua yang hadir ini semuanya akan dibawa oleh Rasul masuk ke dalam surga. Siapa di sini yang berani masuk surga sendiri? GPS sudah tidak ada saat itu. Jangankan handphone, baju aja nggak pakai kita. Baju kan nggak pakai dia mahsyar itu. Tapi tidak akan sempat untuk lihat, nggak sempat, nggak mungkin, nggak sempat. Siti Aisyah pernah bertanya ke Rasul, ya Rasul kalau memang waktu itu kita semua tidak pakai baju, lah terus gimana aurat kita? Nabi Muhammad mengatakan saking dahsyatnya saat itu, saking takutnya orang saat itu, mereka tidak sempat melihat ke aurat orang lain. Gak ada yang, waduh ya gak ada. Saking takutnya saat itu. Kita akan ke mahsyar dan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Karena setiap perpindahan alam itu, alam roh ke alam rohim, kita nggak tahu. Bagaimana alam rohim itu? Walaupun mungkin 9 bulan itu ibu cerita, kamu dulu nak di perut nak nyekut, ya kan? Kan gitu kan kalau waktu istrinya hamil itu kan kadang-kadang anaknya gerak, bapaknya itu kan dilihat, pak gerak pak. Bapak ingin kurang ajar hari ini ya. Di perut, kakinya, sikutnya, cuman gitu aja. Apa ada yang punya selfie waktu di dalam perutnya ibu? Enggak ada. Dan Anda tidak akan pernah bisa kembali ke sana. Enggak mungkin bisa kembali alam sebelum alam ini. Sekarang kita di dunia, enggak mungkin ke sebelumnya. Pokoknya kalau kita hidup itu di alam-alam yang ditulis oleh Allah, roh, rohim, dunia, barzakh, mahsyar, akhirat, ya, mahsyar dan akhirat ini jadi satu. Itu setiap perpindahan alam kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya dan tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Kita tidak tahu gimana rasanya di alam rohim, kita nggak tahu apa yang terjadi di alam barzakh. Kuburan ini apa kita tidak tahu. Kalau yang golongan suster ngesot, suster keramas, suster jomblo itu kan film. Kita nggak tahu barzakh itu gimana. Mahsyar itu seperti itu kita nggak tahu. Maka tidak ada kemampuan manusia yang mengatakan bahwa saya tahu jalan menuju surga itu. Jalan ke rumah mertua aja nggak tahu kok ada nang surga.
Yang tahu jalan menuju ke surga itu hanya Nabi Muhammad SAW. Maka berbuatlah baik ke Nabi Muhammad karena kita akan nanti ketemu dengan beliau. Setiap umatnya akan didatangi oleh beliau. Setiap umatnya akan didatangi oleh Nabi Muhammad. Kalau antum merasa dengan mendengar ucapan saya di dalam hati jenengan ada rasa begini, mosok saya seperti saya ini akan didatangi. Saya katakan iya, walaupun seperti antum akan didatangi oleh Rasul. Di dalam surat Ad-Duha itu dikatakan oleh Allah berfirman, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, akan diberikan oleh Allah kepadamu apa yang akan membuat engkau puas. Apa yang membuat Nabi Muhammad puas? Kalau semua umatnya sudah masuk surga. Berarti akan dicari satu persatu oleh Rasul SAW. Pasti, laki perempuan akan dicari oleh Rasul. Kalau kita tidak bertemu Rasul, that's dangerous, ya. That's not good. Tapi kalau Anda sudah bertemu dengan Rasul, nah waktu bertemu Rasul itu apa yang Anda bawa untuk Rasul itu apa? Oh, saya muadzin ya Rasul, dulu saya ini adzan. Baik. Oh, dulu saya ini birrul walidain ya Rasul, saya dulu sama orang tua saya baik. Oh, saya dulu enggak mau barang riba ya Rasul karena saya lebih mementingkan apa yang kau sampaikan. Oh, saya dulu bertahan tidak berzina ya Rasul walaupun sudah seperti hati digoreng ya, tapi saya bertahan dengan kejombloan saya sampai saya menikah. Ya Rasul, saya dulu suka ngadakan kajian. Ya Rasul, apa yang kita bawa untuk Nabi itu apa? Ya Rasul, saya dulu di Jakarta itu panas. Ya Rasul, saya tetap berjilbab. Ya Rasul, saya tutup nutup aurat saya padahal saya lebih cantik dari teman saya yang rambutnya dibuka, kutu, kecoak banyak. Tapi dia buka aurat, saya yang lebih cantik dari dia, saya bertahan untuk tidak membuka aurat. Kita harus bawa sesuatu untuk beliau itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan nanti kita datang ke Rasul, sholat enggak benar, birrul walidain enggak, menikah tidak, ya, adzan enggak bisa, jadi imam enggak bisa, ngajar tidak, belajar tidak, mustami tidak, muhib tidak, apa ya wis pokoknya ambekan. Ya pokoknya bernapas saya ini ya. Jangan, kita harus punya sesuatu untuk Rasul, mumpung masih muda. Berikutnya. Susah bahasa Indonesia terus ya. Biasanya saya pakai bahasa Jawa. Berusaha dan berdoa. Lihatlah. Ya. Idh awal fitnya itu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ingatlah ketat kala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Berdoa, berdoa. Berdoa itu tidak dihitung, lihatlah mereka berdoa dan dikabulkan oleh Allah. Tapi apakah semua doa itu dikabulkan? Tidak, buktinya banyak yang masih belum dikabulkan perjodohannya oleh Allah. Ada yang belum dikabulkan, kepingin rumah di sini kan mahal, makanya pindah Malang aja murah. Banyak dari antum ini berdoa tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Doa itu yang hadirin yang dirahmati oleh Allah. Doa itu bagaimana Anda memanjatkan kepada Allah, tidak perlu nunggu kabul atau tidak, karena doa itu ibadah. Doa itu ibadah, dikabulkan atau tidak itu urusannya Allah. Kalau kita berdoa menunggu kabul, nek gak kabul, gak ndonga, ya itu kan seperti sama Allah, Allah dikasih syarat. Ya Allah, kalau engkau beri ya saya doa, kalau enggak kau beri ya gak ndonga. Itu kan seperti itu. Padahal kepada Allah itu jangan begitu, jangan ngasih syarat. Saya berdoa kepada engkau ya Allah, engkau beri, engkau tidak, saya tetap berdoa. Pokoknya saya berdoa. Loh, gak kabul doa, saya yakin yang di sini nih. Ya. Dari doa yang antum panjatkan setelah sholat dan lain sebagainya, mungkin cuma 10% yang kabul, yang 90% tidak kabul. Doa kita tuh banyak yang tidak kabul. Nah, masalahnya itu bukan nunggu kabul atau tidak. Contohnya begini, waktu Rasulullah SAW usia 54 tahun, ada perang Badar. Waktu perang Badar itu Rasulullah SAW mengajak salah satu sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika malam sebelum perang, sahabat yang lain sedang menggali kolam untuk dijadikan tempat depo air minum yang akan dipakai persediaan untuk perang besok.
Lah ini ada yang tanya begini, lah ya perang Badar itu kan Ramadan. Lah kok sahabat itu enggak puasa? Iki perang Pak ya, perang ini. Lah kok sahabat itu kok minum ya? Padahal kan Ramadan, iki perang iki. Darurat luar biasa. Mereka menyiapkan kolam untuk Rasul, minumnya supaya gampang. Rasul mengajak sahabat Abu Bakar Siddiq, ayo kita jalan-jalan. Kemana Rasul? Ayo kita survei tempat perang besok. Ini orang kafir berada di 1,5 kilo di sana di balik gunung. Ya, di balik gunung. Kalau udang itu di balik peyek. Ya. Ini orang kafir di balik gunung. Mereka sembunyi di sana. Rasul mengajak sahabat Abu Bakar. Dikatakan oleh Rasul, besok matinya Abu Lahab di sini. Besok matinya Abu Jahal di sini. Karena Abu Lahab tidak berangkat perang Badar itu. Ya, kisah Badar ini luar biasa. Kalau mau kisah Badar yang lengkap insya Allah tunggu buku saya nanti bulan puasa. Badar itu kalau dibaca Anda akan merasa bangga luar biasa kepada umat Rasul SAW. Anda akan tahu bagaimana cintanya Allah ke Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana bantuan Allah ke umat Islam. Rasul mengajak sahabat Abu Bakar, ini besok Abu Jahal mati di sini. Modarnya itu di sini besok. Besok Uqbah matinya di sini, Umayyah matinya di sini. Ditunjuk oleh Rasul. Kan berarti Rasul tahu kalau besok itu akan menang. Rasul sudah tahu. Setelah disurvei Rasulullah kembali, ketika Rasulullah melihat orang kafir esoknya berangkat maju, dilihat oleh Rasul Abu Jahal, Abu itu datang semua. Rasul ngangkat tangan, ya, sampai rida atau serbannya beliau jatuh. Saking tingginya angkatan tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena Rasul itu bajunya itu longgar, ya, orang Jawa bilang kombor, ya, kombor itu khusus untuk sesuatu yang baju yang kebesaran. Ini bajunya Rasul besar, sehingga Rasul ketika mengangkat tangannya itu di kitab dikisahkan terlihat cahaya dari ketiak beliau yang putih. Kalau kita kan seperti hutan rimba, kan, kelapa sawit, pinus, ya kan. Kalau Rasul itu begini, ya Rasul itu begini, dan sampai terlihat ketiak beliau yang putih. Saking tingginya ngangkat tangan. Lu padahal kan sudah tahu kalau menang. Lu ini Rasul ngajarkan kepada kita, berdoa itu bukan mengenai saya mau kabul atau tidak. Karena biasanya kita ini kalau sudah tahu akan terjadi, kita tidak doa sama Allah. Kita lupa itu biasanya. Sedangkan Nabi Muhammad tahu besok menang, bukan hanya menang. Rasul tahu di mana batang atau bangkainya orang-orang kafir, tahu. Karena Rasul tahu besok menang. Sudah dijanjikan oleh Allah. Tetap doanya seperti itu. Kalau engkau tidak menangkan kami, maka tidak akan daya menyembahmu di atas bumi ini. Sampai diangkat. Sahabat Abu Bakar memegang Rasul. Ya Rasul jangan begini doanya. Engkau akan dijaga oleh Allah. Diangkat tangannya sama Rasul. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW itu kalau berdoa. Rasul berdoa itu karena memang doa itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu. Karena doa itu pasti diterima sebagaimana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku akan aku beri qabul, astajib lakum, akan saya beri ijabah. Ada dua ijabah dari Allah. Kalau tidak diijabah di dunia, akan diijabah di akhirat. Nanti kita semua ini akan rapotan. Kalau sekarang kan kalau rapotan di sekolahan itu kan wali muridnya yang ngambil. Nanti kalau di akhirat itu tidak boleh wali murid datang, harus orang yang bersangkutan. Wahyudi bin Jumain maju, Wahyudi mang. Ya. Ketika mendapatkan rapot dibuka, semoga waktu itu kita menerimanya dengan tangan kanan. Akan ada, kata Rasul SAW, orang yang membuka rapotnya, kemudian dia merasa, loh kok begini rapot saya? 10, 9, 10. Kalau orang kuliah itu A, minus A, B plus A. Loh kok enggak ada D-nya? Alhamdulillah dulu saya waktu kuliah, D saya 13. Nanti kita waktu rapotan itu, ada orang-orang yang pahalanya itu banyak. Terus dia mengatakan, malaikat ini kayaknya salah ini. Ini bukan punya saya. Malaikat mengatakan, coba kamu baca lagi. Dibaca, betul, Asep. Oh benar, ya kan? Dilihat, loh kok banyak, pahala saya kok banyak. Loh kan dulu kamu pernah berdoa. Oh banyak ya Rasul. Ya banyak ya Allah, kamu dulu pernah berdoa. Iya ya Allah.
Saya beri enggak doamu? Tidak ya Allah. Lah itu saya jadikan pahalamu. Alhamdulillah ya Allah, coba saya tahu begini dulu yang di dunia jangan dikabulkan semua, saya lebih senang. Itu Rasul sendiri yang cerita seperti itu. Makanya never stop praying gitu loh. Saya minum dulu Pak. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu ibadah. Dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Karena akan jadi pahala Anda nanti di dalam rapot itu jadi pahala dia. Bahkan ada yang diberikan oleh Allah seperti itu. Ada juga dosa-dosa yang diampuni. Dikisahkan lain bahwa nanti di yaumil qiyamah Rasul yang menceritakan di dalam kitab Khosaisul Ummah Muhammadiyah, Rasul menyampaikan dalam hadisnya, saya tidak ingat lafaz sighah hadisnya, Rasulullah mengatakan akan ada orang-orang yang tahu membuka rapotnya dan dia melihat, loh dosa saya mana ya Allah? Dulu kan saya berdosa. Nah Allah mengingatkan, dulu pernah jalan di jalan terus kemudian kesandung, tersandung ya. Kalau tersanjung itu sinetron yang enggak mandek-mandek. Kamu dulu pernah tersandung enggak? Pernah ya Allah. Nah itu saya ampuni dosamu. Kamu pernah enggak dulu sudah mau bekerja tahu-tahu uangmu ditipu orang. Kamu sabar, itu jadi ampunan dosamu. Karena ujian, itu kan ujian namanya. Oh iya ya Allah, pernah enggak kamu merasa sakit badanmu? Ya, kepalamu pusing, gigimu sakit dan lain sebagainya. Iya ya Allah, itu adalah ampunan dosa dari saya. Ditelikung teman, ya, ngelamarnya kelamaan, saya ikhlas ya Allah, lah itu jadi ampunan. Ada yang seperti itu, bahkan ada yang masuk surga itu dosanya 0. Tapi dia dapat surat di dalam map, ya, dia masuk surga, nyebrang, masuk surga. Setelah di surga, dia dikatakan ini mau masuk surga, dibilang ini map ini kamu buka di dalam, kata malaikat dikasih. Di sini jangan, ojo di dalam. Ya, jangan, ojo. Jangan masuk. Buka di dalam. Setelah di dalam dibuka, mapnya tadi dilihat. Saya tahu kamu dulu hari ini jam sekian di sini kamu nyuri sandal Jumatan. Tahu. Saya tahu kamu dulu lihat porno. Saya tahu kamu dulu menghibah. Saya tahu itu ribuan saya tahu. Akhirnya ditulis, tapi saya maafkan. Nikmatilah hidup di surga. Loh, alhamdulillah. Ada seperti itu. Di mana? Barokah doa yang Anda panjatkan. Jadi doa-doa yang Anda setelah sholat doa, setelah makan doa, ya, setelah masuk keluar kamar mandi doa. Alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Berdoa seperti itu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Jangan diremehkan doa itu. Mangan aja. Jangan. Ada doa-doa itu nanti jadi pembantu kita masuk surga. Berikutnya, kekuatan dan kemampuan Allah akan makhluknya. Bukti bahwa Allah mampu membangkitkan manusia di hari akhir. Allah bisa membangkitkan Ashabul Kahfi itu 309 tahun. Setelah 309 tahun, dibalik oleh Allah setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan ngadep kanan, 6 bulan ngadep kiri. Terus seperti ini, 6 bulan sekali. Supaya tidak termakan tanah tubuhnya ini. Dan setelah 309 tahun mereka bangun. Loh, kok sehat, enak ya 309 tahun Pak. Terus mereka mengatakan, berapa lama kita tidur ini? Kok sudah sore? Ya mungkin setengah hari, kita sudah capek padahal sudah 309 tahun. Maka di sini Allah menunjukkan bahwa kalau Allah bisa menidurkan orang 309 tahun, maka Allah juga bisa membangkitkan orang di hari kiamat. Yang berikutnya, berhati-hati dan menghindari kezaliman penguasa agar tetap aman, ibadah itu diperbolehkan. Semoga Indonesia ini dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Semoga Indonesia ini dijaga dari penguasa yang zalim. Semoga Indonesia ini dijaga dari penguasa yang membuat kita susah beribadah. Seperti Ashabul Kahfi ini, dia dipersulit ibadahnya, dia kalau orang Jawa diperketek gitu, apa bahasa Jawa, bahasa Indonesianya itu apa? Dipersulit, diperkecil ruangnya, itu susah kalau bahasa Indonesia ini. Kalau bahasa Jawa enak, diperketek, sudah mari. Itu artinya diperkecil ruang lingkupnya, ibadahnya, dibatasi, gak enak. Maka mereka bagaimana? Hijrah. Nabi Muhammad dulu dilarang hijrah.
Itu Nabi Ibrahim juga begitu, setelah dibakar 40 hari 40 malam, keluar dalam keadaan sehat, Namrud, waduh ini bahaya ini. Wes gini, kamu keluar aja dari sini. Maka keluar Nabi Ibrahim. Jadi hijrah karena penguasa zalim itu boleh. Nah saya yang pernah sakit hati itu lihat di sosmed, saya kalau tidak salah di Facebook, entah di Facebook, zaman Facebook dulu ya, sekarang masih ada yang pakai Facebook? Masih ada. Ada yang di Facebook mengatakan begini, lah iya orang-orang Syria itu ketika diperangi mereka kok melarikan diri, mestinya kan mereka di sana untuk berjihad di jalan Allah. Ini orang gila ini. Nabi Muhammad aja hijrah kok. Nabi Muhammad itu lebih berani dari siapapun. Tapi Rasul mengajarkan ketika ada kedoliman, hijrah itu boleh. Semoga kita yang di Indonesia nggak perlu hijrah. Ya, cuman hijrah dari maksiat ke taat gitu aja. Tapi ini satu contoh bahwa ketika dipersulit ibadah itu boleh untuk berhijrah. Kemudian ada juga ya tinggal 2 ibroh yang kita ambil dari Ashabul Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayahdiyani rabbi li aqruba min hadza rasyada. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan jangan sekali-kali kamu wala taqulanna, jangan sekali-kali ada nun taukid. Nah itu nun taukid seperti la in syakartum la azidannakum. Benar-benar saya balas, saya tambah. Di sini Allah mengatakan wala taqulanna, jangan sekali-kali kamu mengatakan taqulanna. Sekali-kali kamu mengatakan inni fa'ilun dzalika ghoda, saya akan melakukan ini esok. Illa an yasha Allah, maksudnya kecuali kamu maknanya mengatakan itu insya Allah. Jadi insya Allah itu sesering mungkin antum katakan walaupun di sosmed. Mas saya tunggu ya insya Allah saya berangkat. Gak apa-apa, insya Allah, mas banyak banget insya Allahnya, gak apa-apa. Ini Al-Quran ini. Kenapa? Karena jangan pernah mengatakan sesuatu kecuali memang itu akan dikersani atau dihendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh. Makanya Rasul diberi pelajaran di sini. Diberi pelajaran. Rasul mengatakan gimana kabarnya roh? Gimana kabarnya Ashabul Kahfi? Gimana kabarnya Dzulqarnain? Rasulullah mengatakan besok saya jawab. Diberi pelajaran oleh Allah. Enggak dikasih 15 hari jawabannya. Bahkan setelah 15 hari baru. Makanya diingatkan kalau ngomong sesuatu akan perlakuan yang akan kita lakukan di waktu yang akan datang selalu labeli dengan insya. Ya'juj Ma'juj kan juga begitu. Dia setiap hari mau keluar dari bentengnya. Akan tetapi setelah esoknya dia tertutup lubang itu. Lubang itu akan tetap terbuka di esok hari ketika mereka mengatakan kita akan lanjutkan membuka benteng ini dengan insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Karena mereka mengatakan insya Allah maka lubang itu tetap. Karena itulah Ya'juj Ma'juj membuka benteng itu dan akan keluar. Dan itu yang sudah diambil oleh orang-orang Hollywood, bukan Bollywood ya. Hollywood sudah mengambil hal-hal itu, sudah ditaruh di film-film dan mereka belajar tentang khayalan itu lewat orang Islam sebetulnya. Hollywood itu begitu. Contohnya orang musuhnya, anak buahnya Thanos ini. Ya kan? Ketika mereka datang ke Wakanda, ya, mereka kan datangnya banyak. Atau kalau antum nonton Lord of the Ring, ya, orc itu kan gambaran dari Ya'juj wa Ma'juj. Dari mana mereka bisa berkhayal? Karena manusia itu dalam psikologi mungkin ya, itu bisa menggambarkan sesuatu yang memang ada sebelumnya. Selalu begitu. Dari mana orang-orang Hollywood itu bisa membayangkan seperti itu? Yang ngomong ke saya ini salah satu sutradara film di Indonesia. Kan Jakarta ini kan, banyak film kan. Antum pernah main film? Enggak pernah. Salah satu sutradara di Indonesia kebetulan teman saya, baik dalam agama dia juga berkiprah. Dia mengatakan bahwa ternyata Hollywood itu ketahuan untuk membuat filmnya belajar dari Islam. Dia melihat Harry Potter itu turunnya bukunya. Itu dari kisah bagaimana turunnya buku-buku yang akan kita terima di hari kiamat. Dan begitulah, maka di sini dikatakan termasuk juga Ya'juj wa Ma'juj. Mereka setelah Ya'juj Ma'juj mengatakan insya Allah kita lanjutkan memperlebar lubang ini, lubang itu tetap ada. Padahal sebelumnya mereka mulai zaman Dzulqarnain dulu,
itu tidak pernah terbuka. Setelah buka sedikit, itu mereka tinggal tidur, besoknya tertutup lagi. Ketika mengatakan kita lanjut insya Allah, dan besoknya ternyata lubang itu masih ada. Maka apapun yang antum lakukan untuk yang akan datang, jangan lupa dengan memberi insya, tapi jangan dijadikan sebagai cara untuk tidak datang. Insya Allah Pak, insya Allah. Tapi gak teko, tidak datang, jangan. Karena itu begitu. Ada juga dengan ucapan selamat, selamat. Kalau berdoa itu ikuti selalu selamat. Kalau berharap itu selalu ikuti dengan selamat. Contohnya begini, ya Allah berikan saya jodoh yang cantik dan selamat. Ya Allah berikan saya jodoh yang ganteng, soleh dan selamat. Walaupun soleh, yang penting kaya tidak apa-apa ya Allah. Nah begitu, boleh. Ya Allah berikan saya pekerjaan yang selamat. Jangan lupa kata-kata selamat. Walaupun nama jenengan selamat, tetap harus mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran untuk keadaan Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim, ya wahai api jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Jadi kalau kita berdoa, Nabi Ibrahim itu terbakar 40 hari 40 malam. Seandainya saat itu Allah tidak mengatakan wasalaman dan selamat untuk Ibrahim, Nabi Ibrahim akan mati karena kedinginan. Tapi Allah mengatakan, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim ada seperti di ATM. Ya, itu gambaran paling gampang, ATM. Seduh. Adem. Seperti itulah. Maka jenengan berdoa apapun, minta apapun, selalu ikuti dengan perkataan selamat. Karena itu di Al-Quran. Ini bukan baru, dari dulu sudah. Siapapun, saat Nabi Ibrahim dibakar itu, api di dunia ini menjadi dingin, termasuk di Jakarta, Menteng apalagi, waduh. Itu di dunia ini jadi dingin. Yang kena api, bukan yang kena Nabi Ibrahim, yang kena api saat itu tidak bisa menanak nasi atau buat kopi, tapi kalau dipegang sakitnya dingin, kecuali Nabi Ibrahim 40 hari. Jadi 2 kalimat ini, insya Allah dan selamat, ikutkan dalam keseharian kita. Dan ini yang sekarang yang terakhir adalah anjingnya Ashabul Kahfi, dognya Ashabul Kahfi. Nah, ini yang dijadikan perdebatan. Saya quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balik mereka kanan kiri. Sedang anjing mereka menjulurkan, loh kok gini sih? Artinya, oh keliru ya aku Pak ya. Wah sorry, Kak Bos ya, dimaafkan. Gini aja, mereka mengatakan orang-orang Mekah, dan mereka berdebat. Saya kuluna mereka mengatakan, thalatha, 3, warabi'um kalbuhum. Yang 4 itu anjingnya. Anjing atau anjir? Anjingnya. Wa yaquluna khamsatun. Mereka mengatakan 5 mungkin. Wasadisuhum kalbuhum, yang 6 itu anjingnya. Rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. 7 mungkin, yang 6, yang 8 itu anjingnya. Ngomongnya harus pelan, enggak boleh ngegas. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Artinya apa? Ini ada perdebatan. Bisa jadi 3. Yang keempat anjingnya, antum perhatikan ya. Bisa jadi 4, yang kelima, yang bisa jadi 5, yang keenam anjingnya. Bisa jadi 7, yang ke-8 anjingnya. 1 ayat nyebut anjing itu 3 kali Pak. Kita ganti dog aja ya. Disebutkan dog ini ya. Dog itu ada 3 kali, coba. 1, 2, 3. Dog ini siapa sih? Dog ini binatang yang bagi kita kalau Imam Syafi'i itu najis. Bahkan mughalladh najisnya, ya kan? Kalau kena moncongnya berarti kita harus apa? Moncongnya kan? Apa? Cucuknya. Kalau kena kita harus cuci 7 kali, yang salah satu pakai tanah. Masuk masjid bisa viral, ya kan?
Di kitab Safinah itu ada 6 binatang makhluk yang tidak terhormat. Salah satunya anjing, dog. Kalau Anda punya air, kemudian Anda di satu tempat ada anjing. Ini air saya pakai untuk wudhu atau saya kasih minum. Maka Anda lihat, kamu anjing. Oh iya, ya sudah, enggak boleh kasih minum. Jangan kasih minum, biar dia mati gak apa-apa. Asal Anda bisa wudhu. Kalau dia manusia muslim, Anda jangan wudhu dulu. Tayamum aja, air untuk wudhu Anda kasih minum. Ini kepepet di padang pasir. Ya di padang pasir, di negara entah berantah di mana. Kemudian Anda punya air tinggal sekian. Mau saya pakai wudhu atau saya kasih minum? Tanya aja, mas ini manusia atau anjing? Oh saya manusia mas, cuma sering dipanggil gitu sama teman-teman saya. Mas muslim, monggo mas. Loh sama enggak wudhu? Enggak, kita tayamum aja. Karena dia muslim, ada 6 golongan, di antaranya anjing. Kalau ada anjing, dia hampir mati, tapi Anda mau wudhu aja dulu. Kalau misalnya ada sisanya baru kasih. Jangan didahulukan anjing, kemudian antum saking tidak terhormatnya anjing. Tapi tapi dia di surat Kahfi masuk 3 kali. Kita ini enggak ada di surat Kahfi, Pak. Ganteng-ganteng, cakep-cakep, tapi enggak ada. Dok masuk di Ashabul di surat Kahfi yang kalau membaca ini Anda akan diberi cahaya di 2 Jumat. Yang kalau Anda membaca ini di surat akhirnya 10 terakhir selamat dari Dajjal. Yang jadi tengahnya surat. Dan seperti itu turunnya Ashabun Nuzulnya. Ada cerita anjing. 1 ayat 3 kali disebut. Why? Namanya siapa? Kitmir. Ya, makanya kalau ngasih nama anak jangan Kalbuhum, ya gini, Andri Kalbuhum, jangan. Kitmir ini namanya anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi mulia karena apa? Bersama orang soleh. Anjing, dog bersama orang soleh jadi mulia. Dia menjaga di depan pintunya, pintu rumah gua. Dia jaga di depan pintu gua. Dia seperti ini, tangannya menjulur. Ada yang mengatakan dia melek 309 tahun. Ada yang mengatakan dia tidur, tapi melek. Tidurnya itu melek. 309 tahun dia berada di depan pintu gua. Dia bangun semua. Dan diantara yang akan masuk surga, diantara Kitmir ini. Binatang yang masuk surga diantaranya ontanya Nabi Soleh, Kitmir dan beberapa, ada juga pelepah kurma yang nangis waktu disandari oleh Rasul SAW. Ini dog, ya, onta masuk surga bukan karena dia ibadah Senin Kemis puasa, bukan karena dia itu ahli sodako, bukan, hanya menemani orang soleh. Makanya kalau ada teman yang namanya soleh itu orang soleh itu banyak, hadirin hadirat. Siapa diantaranya? Ibu Anda di rumah itu orang soleh. Tidak ada satupun yang bisa menyampaikan Anda ke Allah lebih cepat dari orang tua di rumah. Itu orang soleh di rumah. Di rumah itu begitu. Tidak ustadz, tidak kiai, tidak habib, tidak wali yang bisa melewati kedekatan seorang manusia lebih dari orang tuanya. Karena Allah sudah lewat Nabi Muhammad mengatakan ridhollah firidhol walidain, langsung itu. Jadi orang tua mengatakan A, maka Allah ikut A. Walaupun A itu rotok gak masuk akal. Selama tidak maksiat. Misalnya, Anda punya mobil, Anda punya motor. Tahu-tahu Anda mengatakan begini, Bu saya berangkat dulu. Terus ibu bilang, nak naik motor aja ya. Kan kalau naik motor, kehujanan, kepanasan, kena debu, kena asap, kena gas beracun dan lain sebagainya. Kan jelas lebih baik naik mobil. Tapi karena orang tua mengatakan, nak naik motor aja, maka baik itu di motor, dipindahkan ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu langsung dan tidak kepada orang lain. Kepada orang tua. Ada orang soleh di rumah kita. Kadang-kadang kita sama guru, sama ustadz sama kita luar biasa cintanya, tapi kita sama orang tua cium tangan hanya pas hari ibu saja. Ya, jangan. Tapi alhamdulillah insya Allah orang muslim setiap hari kalau ada orang tuanya pasti cium tangan. Orang soleh itu siapa? Di antaranya orang tua di rumah,
guru, ustadz, atau teman-teman yang mau untuk mengajak Anda berbuat baik. Maka kalau seekor kitmir masuk surga, masuk Quran karena dekat dengan orang-orang yang soleh, maka antum yang dekat dengan Nabi Muhammad ini, dan antum manusia, dan antum ahli ibadah, dan antum umatnya Rasul, insya Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Bukan jadilah, tapi bersamalah. Bersama dengan menjadi itu lebih mudah bersama. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang soleh. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan pada malam yang sangat indah ini. Ya. Jakarta katanya panas, tapi ini dingin ternyata di sini. Semoga manfaat dan bisa membawa tambahan ilmu kehebatan Ashabul Kahfi. Dan mungkin ada tanya jawab, Mas siapa? Khairil? Sudah di sini? Langsung saya serahkan ke MC dulu. Atau langsung dijawab? Saya mau napas dulu, Rek. Mas, kok gak masuk ya? Hah? Nomor BA yang mana? Yang mana? Oh ini, 389 pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana mau bertanya tips agar dapat menjaga pandangan dan cara agar tetap istiqomah. Pasti laki ini. Ya. Gak mungkin menjaga pandangan perempuan itu gak mungkin. Ini yang namanya perjuangan. Istiqomah itu perjuangan. Istiqomah itu capek, istiqomah itu pengorbanan. Kalau nggak mau capek itu istirahat, ya, bukan. Kalau istiqomah itu capek. Nah, dulu guru kita semua Habib Umar bin Hafid, saya dulu mondok di sana 1 tahun, pernah ditanya oleh muridnya, ya Habib, kita di Indonesia ini susah, nggak seperti di Yaman. Di Yaman ini kita kelihatan yang tidak bercadar itu hanya anak perempuan yang belum berusia 9 tahun dan kambing. Yang lain bercadar, pengemisnya itu bercadar. Pengemisnya bercadar. Jadi orang di sana itu tidak bisa melihat wajah yang wanita yang lain. Makanya kita pulang ke Indonesia susah. Karena di Indonesia ini mungkin berjilbab tapi masih membuka cadar. Dan yang tidak berjilbab juga banyak. Maka bagaimana cara kita supaya kita bisa aman dari pandangan? Maka beliau mengatakan, ingatlah bahwa kalian diberi kesempatan oleh Allah berpahala yang tidak diberikan kepada orang Yaman. Apa? Cukup kamu jangan dilihat dan kamu dapat pahala. Kita di Yaman tidak bisa dapat pahala itu. Tapi memang perlu usaha, apalagi kalau di bandara itu kan berat ya. Kan banyak ciptaan Allah yang baik-baik itu kan banyak. Di bandara itu kan banyak yang ada yang istimewa-istimewa itu kan banyak. Dan mereka berbaik kepada yang lain dengan menonjolkan apa yang diberikan oleh Allah tadi itu. Sehingga bagaimana caranya? Ya jangan dilihat. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, istiqomah itu tidak bisa dengan doa. Ya Allah berikan saya kemampuan untuk tidak melihat kepada yang diharamkan. Tapi pandangan pertama itu untukmu, ya kan? Jam pertama ini. Sampai merah bertahan, ojo kedip pokoknya. Gak bisa. Bagaimana caranya menghilangkan pandangan? Jangan dipandang. Bagaimana caranya untuk tidak mengambil uang riba? Ya jangan diambil. Saya sering di DM Instagram itu tanya gini, bagaimana caranya sabar? Ya sabar aja. Lah ya mau bagaimana? Coba adakah jawaban yang lain? Bagaimana caranya saya supaya bisa bersedekah? Ya keluarkan. Tidak ada yang lain. Hidup ini ya usaha, tidak bisa dengan banyak doa itu. Orang banyak berdoa tidak dapat apa-apa. Harus berusaha. Rasulullah perang. Pindah dari Mekah ke Madinah itu usaha. Dan akhirnya sukses seperti kita ini sekarang. Rasul enggak cuma berdoa, doanya Rasul. Kalau misalnya doa, Rasul minta doa, ya Allah Abu Jahal itu matikan ya Allah. Mati.
Tapi Rasul tidak mau begitu, Rasul mau berusaha. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, seorang tabi'in. Ya, tabi'in itu kan yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasul. Imam Hasan Al-Basri itu pernah diminta orang, Imam, tolong kita ini budak-budak, ya, kita ini budak-budak, bukan budak cinta ya. Dulu kan masih ada perbudakan. Kita ini budak-budak dan kita ini ingin merdeka. Supaya kita ini bisa merdeka bagaimana? Tolong kau ketika khutbah Jumat sampaikan ke hadirin supaya mereka mau membebaskan kita. Imam Hasan Basri mengatakan, saya usahakan. Itu kan gampang ngomong. Cuman begini mestinya, wahai hadirin sidang Jumat, ya, sholat Jumat, marilah yang masih punya budak bebaskan karena itu pahalanya seperti ini kan bisa. Tapi Imam Hasan Basri mengatakan, saya usahakan. Budak-budak itu diam. Jumat berikutnya ditunggu, tidak ada jawaban. Jumat kedua ditunggu, tidak ada ceramah. Jumat ketiga, tidak ada khutbah. Jumat keempat, 1 bulan baru khutbah. Wahai hadirin sholat Jumat, bebaskanlah budak-budak kalian, karena membebaskan budak itu pahalanya besar, kalian akan dibebaskan dari api neraka. Dan hari itu seluruh budak yang ada di Basra, yang ada di Irak dibebaskan. Akhirnya mereka bersyukur, alhamdulillah, ayo kita terima kasih ke Imam Hasan Basri. Duduk mereka sama-sama datang bawa ketan, bawa lumpia, bawa macam-macam. Masuk ke Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri, kita ini bersyukur antum sudah ceramah, akhirnya kita dibebaskan. Cuman kita herannya, kenapa antum kok nunggu 1 bulan baru cerita tentang kami. Imam Hasan Basri bilang apa? Saya tidak mau mengucapkan sesuatu yang tidak saya lakukan. Lah saya ini orangnya tidak punya. Jadi saya kerja cari uang supaya bisa beli budak dulu, saya bebaskan dulu, baru saya ceramah. Masya Allah, itu usaha namanya. Orang seperti Imam Hasan Basri masih usaha, apalagi seperti kita. Maka sebetulnya dengan tidak melihat akhwat itu adalah satu pahala juga, walaupun berat, pastinya berat. Ya. Makanya kalau ceramah itu sebaiknya tidak pakai kacamata bagi yang minus, supaya tampaknya sama, ini semua sama. Saya kan sama ini, gak ketok, gak jelas. Kenapa? Ya memang pahalanya begitu, Jadi ya diusahakan. Istiqomah begitu. Ada yang pertanyaannya ini kalau dibuat cerpen iso cek panjang ya. Apakah Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini biasanya perempuan. Saya ingin bertanya apakah dalam sholat ketika ada bacaan yang menyentuh hati dan kita menangis, apakah itu sholatnya sah dan diterima? Sangat diterima, boleh sekali. Memang sholat harus begitu, tapi jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya Allah itu tidak bisa ditipu. Innamal a'malu binniyat, Allah tahu. Jadi jangan dipaksa. Imam Hasan Basri itu seorang yang luar biasa. Kalau Anda baca kisahnya istimewa sekali Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu pernah ketika pengajian, kemudian ada yang nangis di sebelahnya. Nangisnya itu kerasnya luar biasa. Kemudian Imam Hasan Basri mengatakan ini sedang dinangiskan setan sekarang. Kenapa? Kalau kamu nangis benar jangan di depan orang. Jangan khusyuk di depan orang. Jangan menunjukkan amal di depan orang, enggak boleh. Malam-malam ditelepon. Sorry Mak, kemarin tuh masih tahajud saya, sorry masih belum sorry masih tahajud itu loh. Saya enggak sombong, cuma cerita. Ya podo aja. Tapi kalau benar-benar mau nangis. Al-Quran itu tidak harus dibaca dengan lagu yang enak, tidak harus. Kalau bisa enggak apa-apa. Karena standar itu bukan lagu, karena suara itu tidak diberikan kepada semuanya. Suara itu bakat. Tidak semua orang diberikan suara seperti katakanlah sahabat Abdullah bin Mas'ud yang suaranya seperti serulingnya Nabi Daud. Rasulullah itu kalau lagi diam-diam, sahabat Abdullah bin Mas'ud panggil, coba ngaji yo kamu. Saya ngaji di depanmu ya Rasulullah, ini turun kepadamu. Saya ingin mendengar dari yang lain. Didengar sama Rasul, saking enaknya. Tapi apakah harus enak untuk menjadi imam? Ya tidak. Tapi pokoknya jangan parah lah ya. Menjadi imam itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gak apa-apa kan? Gak usah Alhamdulillah. Nggak harus begitu ya. Nggak harus suara enak. Kenapa? Kalau nunggu suara enak antum nggak jadi imam nanti. Azan itu nggak harus enak. Yang penting benar. Enak keliru gak jadi. Nah ini pertanyaannya ketika sholat
menyentuh hati, nangis, menangislah. Karena membaca surat Al-Quran itu, membaca di dalam Al-Quran, itu jangan semua dikasih nada minor. Antum yang ngerti musik pasti tahu lah minor dan mayor ya. Bukan mayor letkol, bukan. Kalau mayor itu kan bawaannya itu enak di hati. Contohnya qasidah yang mayor. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Kan bawaannya enak. Bawaannya enak. Tapi kalau hobbiri minor sekali itu. Kan bawaannya sedih ya kan. Quran itu ada mayor minornya. Kalau cerita Abu Lahab, para ulama tidak mau keras karena ini pamannya Rasul, akhlak sama Rasul SAW. Makanya ulama itu banyak yang tidak mau baca tabat yada Abi Lahab wa tab. Kenapa? Ini pamannya Rasul ada di neraka. Ta'aduban akhlak sama Rasul, saya tidak bawa ayat ini, saya takut Rasul sedih ingat pamannya. Maka membaca surat yang lain, ina atau ina kan enak pendek. Atau Al-Baqarah alif lamnya tok, ya itu kan gitu. Jadi para ulama itu tidak ngaji tabat. Jadi jangan tabat yada abi lahabi wa tab. Enggak usah. Lagunya sedih, dibawa sedih. Tapi kalau lagunya lagi seneng, dibaca seneng. Seperti inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna abkara urban atroba li ashabil yamin. Itu kan tentang bidadari. Kan seneng. Masuk sedih. Jangan inna ansha'nahunna insya'a. Duh, bidadari kok sedih, Pak? Yo. Bidadari itu kan cantiknya luar biasa. Kalau minum itu kelihatan airnya turun ini. Wih, ayu nih, ya kan begitu. Baca yang enak. Bacanya yang inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna bakara urban atraba li ashabil yamin. Sing enak. Nadanya begitu, di Quran juga begitu. Nah, ini pertanyaannya, kalau menyentuh hati nangis, bagus. Bagus. Imam Syafi'i itu selalu berhenti kalau ayat adab minta perlindungan dari Allah. Kalau ayatnya tentang surga dia minta sama Allah. Begitu. Kan kalau Jumatan biasanya ayatnya itu kan inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum. Itu ada bacaannya, ada doanya. Jangan berdoa Rabbi hasibni hisaban yasiro, jangan. Biasanya baca itu, saya beri tulisannya. Saya tuliskan sedikit boleh ya? Boleh ya? Saya tuliskan. Eman kalau tidak dituliskan eman. Kita akan kembali setelah berikut ini. Sebentar. Bahasa Latin aja ya biar cepat ya. Bismillah. Ini yang dibaca kalau waktu Anda mendengar Allahumma inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Nah ini dia. Jangan berdoa Rabbi hasibni hisaban yasiro. Tapi doanya panjang dikit. Kalau Anda terlalu panjang baca sampai sini aja enggak apa-apa. Kalau Anda mau baca sampai sini. Karena ketika inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum, kita akan hitungan mereka ada pada kami. Artinya kan begitu. Hitungan mereka itu ada pada kami kata Allah. Kita menjawab Allah Rabbi hasibni hisaban yasir. Artinya begini. Ya Allah, hitunglah saya dengan perhitungan yang sedikit. Itu berarti masih minta dihitung sama Allah. Nah, kalau minta surga itu jangan minta dihitung. Makanya mintanya gini, Allahumma ya Allah adkhilnil firdaus. Masukkan saya firdaus. Tahu firdaus? Anak Bintaro. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ya Allah masukkan saya ke dalam firdausmu tanpa hisab. Kalau antum mau tambah waf'al kadzalika, dan juga begitu kepada orang tua kami dan keluarga kami sampai hari kiamat. Kan baik. Itu yang dijawab setelah Imam inna ilaina iyabahum tsumma inna alaina hisabahum.
Allahumma adkhilni firdausakal a'la bighairi hisab wa fa'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa habibina ila yaumiddin. Itu kenapa didoakan seperti itu? Karena supaya istri yang tidak Jumatan juga kena doanya. Orang tua yang tidak Jumatan kena doa. Yang sudah meninggal kena, calon kalau perlu didoakan tidak apa-apa. Ini doanya seperti itu. Okay? Jadi kalau berdoa nangis boleh. Satu pertanyaan terakhir. Oke ini. Dalam surat Al-Kahfi, ini terakhir ya, ada ayat tentang perjumpaan Al-Khodir. Al-Khodir itu para ulama mengatakan bukan nabi, tapi seorang wali soleh, abdun soleh, hamba soleh yang luar biasa, yang diberi hidup sampai datangnya kiamat. Walaupun ada juga yang mengatakan seorang nabi, berbeda pendapat. Tapi yang umumnya para ulama mengatakan bukan seorang nabi. Yang nabi itu Nabi Musa, tapi Allah menunjukkan walaupun bukan seorang nabi, tapi bisa memberi ilmu yang luar biasa. Kan beliau mendapatkan ilmu laduni, wa alamnahu min ladunna ilma, punya ilmu laduni, ilmu yang diketahui sesuatu yang sifatnya itu datangnya berikutnya, next, ya berikutnya, sifatnya begitu. Apakah ayat tersebut menunjukkan pada ilmu laduni? Bagaimana kita menyingkati ilmu laduni? Laduni itu ada dua, laduni yang memang langsung diberi, adalah dunia yang harus dikejar dulu. Yang langsung itu seperti Al-Khodir ini, langsung diberi oleh Allah. Dia tahu bahwa anak yang dibunuh itu kan ada yang dibunuh kan di surat Kahfi itu kan. Ada anak ketemu sama Rasul, sama Nabi Musa jalan, tahu-tahu ada anak kecil main, diambil satu di surat Kahfi. Diajak ke pinggir, dicekek, mati. Nabi Musa mengatakan, "Lu kamu bunuh anak orang." Apa katanya? Jawabannya, ternyata itu perintahnya Allah. Dia tahu bahwa 25 tahun yang akan datang, kalau anak ini tetap hidup, akan membawa orang tuanya untuk kufur dari Allah. Dan saya diperintah oleh Allah, ini bukan maksud saya membunuh, ini perintahnya Allah. Loh kok tahu 25 tahun yang akan datang? Itu namanya ilmu ladun. Dia diberitahu oleh Allah, itu secara langsung. Ada ilmu laduni yang kata Rasul SAW dalam sebuah hadisnya, seperti yang saya sampaikan tadi, hasil dari bonus ilmu yang Anda amalkan. Anda misalnya tahu sekarang bahwa membaca 10 ayat akhir dari surat Kahfi itu diamankan dari Dajjal. Maka nanti malam misalnya Anda baca, maka Anda mengamalkan ilmu yang Anda pelajari. Maka dari situ Allah akan nambah berkah pengetahuan, pemahaman yang akan Anda dapatkan barokah dari melaksanakan ilmu yang Anda dapatkan. Jadi ada dua, ada yang langsung, ada yang diberi hasil dari kerja. Tapi kalau kita berharap bisa jadi seperti Al-Khodir ya tidak bisa. Dan banyak kejadian orang ketemu itu banyak orang yang bertemu. Tapi yang mengetahui itu hanya orang-orang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah, bukan semuanya. Nek konco teman sendiri setiap hari main PUBG terus aku ketemu Khodir, gak percaya Pak. Oh, ada satu kisah di Pasuruan sebelum saya tutup ya. Di Pasuruan ada seorang ulama datang. Gimana Ustadz caranya mengetahui sholat duha yang pas itu jam berapa? Besok kamu kesini di musola saya ini, kamu tunggu jam berapa kalau ada orang sholat, ya berarti itu pas. Datang tukang becak 8:30. Tukang becak. Terus dia bilang, ya pas berarti jam berapa? 8:30. Ya ini berarti waktu yang pas untuk sholat duha. Tahu kamu siapa tadi? Tukang becak? Bukan. Siapa? Al-Khodir tadi. Dikejar, enggak dapat. Ya seperti itu. Ceritanya begitu. Kalau tukang becaknya Malang ya tukang becak, gitu aja. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mohon maaf kalau bahasanya terlalu cepat atau medoknya tidak bisa hilang. Ya memang aslinya begini. Kalau ada sumur di ladang dan antum terus tanya sudah tahu ya. Kita diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat. Matur suwun Mas Khairil. Doa. Oh ya. Semoga dipermudah hajatnya ya Mas Khairil Anwar dan semua anak-anak Rizka yang super. Masya Allah. Semoga dibanggakan Rasul SAW. Dan semua yang hadir ini diberi hajatnya qabul oleh Allah. Hajat dunia, hajat akhirat dimudahkan oleh Allah. Semua yang datang ini dengan membawa hajatnya masing-masing. Di kepala kita ini ada
keperluan yang berbeda. Di setiap kepala kita ini ada harapan yang berbeda. Di dalam hati kita ini ada keinginan yang berbeda. Dan Allah tahu itu semua. Dan semoga lewat perkumpulan yang indah malam ini Allah memudahkan semua yang menjadi hajat kita, dijauhkan sesuatu yang tidak baik untuk kita, diberikan oleh Allah kita kemudahan untuk bisa berziarah ke Nabi Muhammad SAW, bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh di bulan haji ini, dan dijadikan oleh Allah kita orang-orang yang selamat fid dunia wal akhirah. Orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni jika mereka dulu pernah mencari sesuatu yang tidak halal untuk membahagiakan kita, dan dijadikan oleh Allah orang tua kita berbangga dengan kita, ridho dengan kita, dan dijadikan oleh Allah semua yang kumpul pada malam hari ini atau yang berhalangan hadir pada malam hari ini dijadikan oleh Allah saudara yang akan bertemu nanti sampai di dalam surga Firdaus tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum mendapatkan keturunan semoga diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Yang belum mendapatkan jodoh segera dapat jodoh yang sempurna zahiran wa batinan. Yang belum mendapatkan rumah semoga diberikan rumah yang baik oleh Allah. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga diberikan pekerjaan yang baik oleh Allah. Yang belum terbuka hati kita untuk melakukan satu ibadah semoga lewat malam hari ini barokah dari Ashabul Kahfi, berkah dari Nabi Muhammad SAW, berkah dari Al-Quran, berkah dari kumpul untuk berbuat baik, dibuka hati ini untuk melakukan amal-amal yang baik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadhi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana dhanbana ya wasi'al karami Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan khususan kepada Indonesia ya Allah, semoga kau jadikan dari semua fitnah, jadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsira, matur suwun, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mampir kalau ke Malang nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.